Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safirda Inayati dengan NIM 2110101001, Prodi S1 Kebidanan, semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul Perencanaan Kehamilan. Merencanakan kehamilan merupakan perencanaan untuk mempersiapkan kehamilan dan mendukung terciptanya kehamilan yang sehat dan menghasilkan keturunan yang berkualitas yang diinginkan oleh keluarga. Kehamilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani. Itu sebabnya merencanakan kehamilan penting untuk dilakukan. Banyak nutrisi yang diperlukan sebelum kehamilan yang harus ibu persiapkan. Kehamilan tidak direncanakan dengan baik dapat memberi dampak buruk bagi ibu dan bayinya. Nah, selanjutnya hal-hal apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kehamilan? Yang pertama itu ada memiliki berat badan ideal. Untuk merencanakan kehamilan akan lebih baik jika ibu memiliki berat badan ideal. Jika dalam merencanakan kehamilan, berat badan terhitung terlebih mulai batasi asupan makanan. Memiliki berat badan normal dalam masa merencanakan kesehatan dapat menurunkan risiko mengalami komplikasi saat telah hamil nanti. Misalnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diabetes gestasional. Jika berat badan berlebih saat mempersiapkan kehamilan, tandanya ibu perlu menurunkan sedikit berat badan. Namun, jika berat badan kurang saat masih dalam masa merencanakan kehamilan, maka ibu harus menaikkan berat badan lebih banyak selama kehamilan. Selanjutnya, yang kedua, memperhatikan nutrisi sebelum kehamilan. Dalam merencanakan kehamilan, salah satu yang harus menjadi perhatian ibu adalah nutrisi sebelum hamil. Itu sebaiknya perbaiki pola makan ibu saat sedang merencanakan kehamilan. Cobalah untuk memulai dengan mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Hal ini demi memenuhi kebutuhan gizi ibu selama merencanakan kehamilan. Untuk memulainya, ibu bisa menambah sayur dan buah-buahan segar dalam menu makanan ibu sehari-hari selama merencanakan kehamilan. Ibu akan lebih mudah menerapkan pola makan dengan gizi seimbang. Selain itu, nutrisi yang harus ibu penuhi lainnya saat merencanakan kehamilan, termasuk ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada serat. Selanjutnya yang ketiga, mengonsumsi suplemen vitamin. Mengonsumsi suplemen vitamin juga bisa membantu ibu dalam merencanakan kehamilan. Hal ini ibu dibutuhkan saat ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi tertentu. Seorang wanita yang hendak hamil setidaknya harus memiliki asupan asam folat yang cukup di dalam tubuhnya. Hal ini hanya berlaku pada saat kehamilan saja, namun juga saat merencanakan kehamilan. Pasalnya, nutrisi ini dapat membantu mencegah terjadinya cacat lahir, khususnya pada otak, tulang, dan belakang bayi. Selanjutnya yang keempat, membiasakan diri berolahraga secara teratur. Olahraga yang dilakukan selama kehamilan dapat membantu ibu lebih siap untuk melakukan persalinan. Ibu dapat membiasakan melakukan olahraga mulai dari mempersiapkan kehamilan. Ibu bisa memulainya dengan berjalan, berenang, yoga, atau olahraga ringan lainnya. Selanjutnya, pola nutrisi yang mendukung perencanaan kehamilan itu apa saja sih? Yang pertama itu ada protein, karbohidrat, serat, lemak, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D dan C, dan asam lemak omega 3 dan omega 6. Selanjutnya ada dampak kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang belum atau sudah memiliki anak, tetapi sedang tidak ingin mempunyai anak. Kehamilan ini yang tidak direncanakan dapat terjadi karena tidak menggunakan alat kontrasepsi atau penggunaan alat kontrasepsi yang tidak konsisten atau tidak benar. Apa saja yang dialami ibu dengan kehamilan yang tidak direncanakan ini? Itu yang pertama itu berkurangnya minat memelihara kandungan.
Kenapa dikatakan begitu? Karena ibu mungkin saja menolak kehadiran bayi dan melakukan hal-hal yang dapat merugikannya dengan bayinya. Misal, tetap melakukan kebiasaan yang tidak baik seperti merokok. Berkurangnya minat memelihara kandungan ini adalah salah satu dampak psikologis yang akan berakibat buruk pada kesehatan janin. Selanjutnya ada depresi di masa kehamilan. Kenapa dikatakan depresi? Karena ibu bisa jadi terus menyalahkan apa yang terjadi sehingga mengalami depresi di masa kehamilannya. Ini bisa mempunyai efek ke perkembangan janin dan kesehatan mental anak yang dikandungannya. Sekian dari penjelasan penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.